Pemirsa, kita akan membahas mengenai hasil sidang vonis pada hari ini bersama dengan Tante Brigadir Yosua Huta Barat, ada Roslin Simanjuntak, kuasa hukum Riki Rizal, Erman Umar, serta pakar hukum pidana Hipnu Nugroho. Selamat malam, Prof. Hipnu, Pak Erman, dan juga Bu Roslin. Selamat malam, Mas Kevin, Pak Erman, Bu Roslin. Oh, Bu Roslin. Baik, terima kasih atas waktunya bersama kami di Breaking News. Saya langsung ke Bu Roslin. Bu Roslin, vonis terhadap Putri Chandrawati jauh lebih besar dibandingkan dengan tuntutannya yang hanya sebesar 8 tahun. Hari ini Putri Chandrawati divonis 20 tahun penjara. Tanggapannya bagaimana, Bu Roslin? Keluarga di Jambi seperti apa? Kami sangat, pertama-tama ya, kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan atas kasihnya kepada kami, ya, atas anugerahnya, di mana doa-doa kami selama ini, pergumulan kami, harapan kami telah terjawab oleh putusan hakim yang memvonis, memberikan vonis hukuman kepada Putri Chandrawati 20 tahun dan Ferdy Sambo hukuman mati. Ya, ini kami sangat mengapresiasi ya, kejelian dari majelis hakim untuk memberikan vonis yang semaksimal mungkin. Bu Roslin, dari 8 tahun menjadi 20 tahun, kaget tidak keluarga di Jambi? Kalau kami tidak kaget ya, karena memang itu harapan dan doa kami. Kemarin beberapa kali saya diwawancara, saya bilang paling minimalnya 15 tahun. Tapi puji Tuhan, di atas 15 tahun, akhirnya 20 tahun. Saya sangat mengapresiasi ya, kejelian dari majelis hakim untuk memberikan vonis yang semaksimal sesuai dengan KUHP pasal 340, pembunuhan berencana. Memang itulah hukumannya yang pantas buat Putri Chandrawati. Baik, saya ke kuasa hukum dari Riki Rizal, Pak Erman Umar. Hasil vonis pada hari ini dijatuhi hukuman yang lebih berat dari tuntutannya. Sidang vonis terhadap klien Anda akan berlangsung besok. Tanggapan Anda terhadap hasil sidang pada hari ini seperti apa, Pak Erman? Kalau saya sebenarnya itu sudah bisa menduga saja, menduga-duga bahwa perkembangan perhatian masyarakat ya, terhadap perkara ini, kemudian tuntutan dari keluarga dari almarhum Joshua. Nah, saya kira suatu hal yang ya dari segi saya sebagai penasihat hukum suatu hal yang biasa. Artinya apa? Itu kan penilaian dari pihak majelis yang bisa berbeda daripada apa yang dari sisi kita. Begitu juga dengan sisi jaksa, dari sisi penuntut umum. Majelis hakim mempunyai kewenangan di atas gitu ya, atau sedang bersama atau di bawah ataupun bebas. Itu haknya dia. Kemudian kita kalau melihat ini, bagaimana dengan Riki? Riki saya juga sudah ya kira-kira hari Kamis terakhir saya ketemu bahwa kita tetap bertahan dengan prinsip kita, sekalipun kita. Halo, Pak Erman? Suaranya mendadak hilang, Pak Erman? Ya, Pak Erman, mohon maaf, suaranya tidak terdengar. Oke, baik. Pak Erman juga tampaknya tidak bisa mendengar suara saya. Oke, apakah baik. yang kamu sampaikan selama ini, kalau udah benar kamu yakin, yang menurut kita juga yakin, dengan didukung oleh fakta-fakta persidangan, baik. ya. Pak Erman, mohon maaf tadi suaranya sempat terputus. Saya akan tanya begini, Pak Erman, apakah Anda menduga bahwa vonis terhadap klien Anda, Riki Rizal, juga nantinya akan lebih berat daripada sama seperti kemudian dengan Putri Chandrawati dengan Ferdy Sambo hari ini? Belum tentu. Jadi kemungkinan itu ada saja, tapi ya kemungkinan bisa nambah, bisa bertahan. Ya kalau mungkin bebas tidak, karena kan udah kelihatan itu kan pertimbangan. Apakah Anda menduga bahwa vonis terhadap Riki Rizal besok akan lebih berat dibandingkan dengan tuntutan jaksa? Nah, kalau kita menduga-duga, bisa saja karena melihat perkembangan putusan dari Ferdy Sambo dengan Putri, di mana tuntutan jaksa untuk Ferdy Sambo selama ini adalah tuntutan seumur hidup, sementara putusan hakim hukuman mati. Kemudian saudara Putri tuntutannya 8 tahun, putusannya 20 tahun. Dan itu memang merupakan kewenangan hakim berdasarkan perkembangan apakah fakta persidangan maupun perkembangan
dari aspirasi publik gitu ya, social justice. Oleh karena itu kalau kita menduga bisa nambah, bisa juga tentu bertahan, atau ya mungkin turun, bisa juga banyak bisa. Kenapa turun? Kalau memang hakim bisa melihat apa yang dilakukan oleh Ricky Rizal, dia sebagai ajudan, dia sebagai dioda pernah menolak gitu ya, itu juga harus diperhatikan. Wah, kalau malah bagi kami berapapun hukumannya, 1 tahun pun kami itu akan tetap banding. Saya kira gitu prinsip penasihat hukum dengan 1 Rizal tahun sendiri. pun akan tetap banding. Baik, saya akan langsung ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, saya ingin minta tanggapan Anda. Apakah mungkin kemudian Ricky Rizal akan divonis lebih rendah begitu dari tuntutan kalau kita membaca mengenai hasil vonis pada hari ini, Prof. Hipnu? Ya, ini Mas Kevin, kalau melihat dari parameter terhadap suatu putusan yang dijatuhkan oleh Pak Sambo dan Bu Pece, tampaknya iya. Tapi saya kok melihatnya berbeda ya. Parameter hakim mungkin tidak sama. Kalau Bu Pece sama Pak Sambo itu 11-12 sebenarnya. Tapi kalau parameter kliennya Pak Herman, Ricky Rizal itu kan sudah tadi dikatakan menolak. Satu. Kedua, Ricky Rizal masih muda. Masih amat muda. Jadi suatu yang sangat sayang sekali seandainya seorang masih muda karena sebab relasi kuasa diputus yang berat. Disinilah dalam politik pemidanaan itu ada 2 dimensi, Mas Kevin. Dimensi pembalasan atau dimensi rehabilitatif atau dimensi restoratif. Nah, saya melihatnya Pak Sambo dan Bu Pece dimensi terhadap pembalasan retributif, sehingga mati dan seumur hidup. Tapi terhadap yang lain, Ricky Rizal, sepertinya bayangan kami hakim juga sebagai manusia melihatnya sebagai rehabilitatif. Artinya anak ini masih muda dan masih bisa berkarya dan masih diperbaiki di hadapan ke depan. Oleh karena itu ya mudah-mudahan Pak Herman paling tidak sama kan itu loh. Kalau naik mungkin tidak sama. Kalau turun juga dimungkinkan, tapi kalau naik mungkin enggak. Karena namanya suatu pemidanaan itu juga fungsinya itu sebetulnya seorang majelis itu berpikir bahwa apakah yang bersangkutan itu masih bisa perbaiki atau tidak. Jadi konsep perbaikan itu sangat menentukan bahwa dia bisa kembali kepada masyarakat dengan baik. Itu Mas. Ya, Prof. Hipnu, vonis pada hari ini baik Putri Chandrawati maupun Verdi Sambo semuanya lebih berat dari tuntutan jaksa. Bahkan Putri jauh lebih berat ya, dari 8 kemudian ke 20. Apakah ini kemudian berarti bahwa sebetulnya semua pembelaan dari terdakwa baik itu Verdi Sambo dan Putri Chandrawati tidak dipertimbangkan, tidak dianggap oleh majelis hakim sehingga kemudiannya unsur 340 dan 338 itu semuanya terpenuhi? Ya, sebetulnya bukan tidak dianggap ya, karena memang buktinya sudah seperti itu Mas Kevin. Bukti yang diterjemahkan oleh penuntut umum sudah bisa menjelaskan. Baik perencanaan itu adalah sejak dari Magelang. Baik eksekusinya adalah dengan senjata Pak Sambo. Bahkan Pak Sambo tidak mengakui. Adapun 7 peluru yang diakui hanya Eliezer. Siapa yang menembak? Nah, ini yang saya kira yang memberatkan. Karena dalam suatu teori pengungkapan perkara, berat ringannya suatu tindak pidana itu dilihat dari cara melakukan dan alat melakukan. Cara melakukan senjata dan yang melakukan dengan suatu penyiksaan yang cukup berat. Inilah yang saya kira memberatkan bagi Pak Sambo menjadi seumur hidup. Coba dibayangkan, 7 tembakan loh, 1 tembakannya sudah sakit. Ini 7. 4 Eliezer, 3 Pak Sambo. Itu suatu luar biasa sakitnya. Nah, ini saya kira bayangan dari seorang majelis untuk melihat bahwa si korban itu sebelum meninggal itu suatu menahan sakitnya suatu luar biasa. Sehingga pantas menjadi pidana mati. Oke, singkat saja ke Pak Herman. Pak Herman, alasan utama kenapa kemudian klien Anda harus lebih ringan dari tuntutan, itu apa? Ya, sebenarnya kalau maksud saya lebih ringan itu dari pertimbangan majelis dengan bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan. Kalau saya dari segi penasihat hukum, pertimbangan yang kan ini lebih banyak mengambil alih pertimbangan dari jaksa penuntut umum, malah kalau dilihat kan melebihi lagi gitu, melebihi dari penilaian jaksa. Hakim punya memang itu punya kewenangan dari majelis, dia punya, karena sampai maksimal itu dia boleh. Jadi begitu juga kalau melihat seperti apa yang dibilang Pak Ibnu, si Ricky ini udah menolak, udah ini, kemudian dia karena ajudan ikut-ikut saja. Kemudian saya sebagai penasihat hukumnya punya penilaian yang berbeda dengan majelis kalau dia dihukum. Jadi nggak usah tahu di bawah, pokoknya akan kita
tolak, akan kita ajukan perlawanan banding atau saja. Tapi Baik, kita terakhir. hargai sebagai majelis, dia punya kewenangan penilaian Baik, tersendiri. kita sama-sama nantikan ya kemudian sidang vonis untuk Kuatmaruf dan Ricky Rizal besok. Saya terakhir ke Bu Roslin. Bu Roslin, dari pihak keluarga sendiri, kalau bisa kemudian meminta inginnya baik Ricky Rizal dan Kuatmaruf dihukum pidana berapa tahun? Kalau untuk Kuatmaruf ya dan Ricky Rizal, karena kami sudah melihat tadi bagaimana majelis hakim dengan jelinya ya memberikan tuntutan kepada Ferdi Sambo dan Putri, kami serahkan aja kepada majelis hakim. Kami sudah sangat mengapresiasi bagaimana melihat kejelian dari majelis hakim. Jadi di sini kami tidak bisa menyampaikan berapa tahun, tapi kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim atas vonis hukuman yang akan diberikan kepada Kuatmaruf dan Ricky Rizal. Baik, kita tunggu sidang vonis besok. Terima kasih Bu Roslin, terima kasih Prof. Hipnu dan Pak Herman telah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat malam semuanya.